Halo kawan, selamat datang kembali di channel Mojopahit Vlog, channel yang membahas tentang keindahan-keindahan alam di sekitar wilayah Mojokerto dan juga tentang peninggalan-peninggalan leluhur yang masih berada di sekitar Mojokerto maupun sekitarnya. Ini kita memasuki bulan akhir puasa dan moga-moga teman-teman di akhir bulan puasa ini masih bisa menjalankan puasa dengan sempurna, tidak kurang suatu apa, dan nantinya juga bisa menyelesaikan bulan puasa ini dengan cukup baik. Amin. Oh ya kawan, sambil menunggu kita berbuka puasa, di sini kita jalan-jalan dan ngabuburit di sekitar Pendopo Agung Trowulan. Akan tetapi kita tidak mengekspos sekitar Pendopo Agungnya, tetapi kita jalan ke belakang. Kita melihat di sini ada sebuah bangunan yang di dalamnya ada sebuah patok gajah yang miring sekitar 45 derajat. Ini di halamannya cukup sejuk, banyak sekali pohon-pohon besar, dan kita kalau datang kemari pada waktu siang menjelang sore seperti ini akan terasa sekali suasana sejuk dan angin yang semilir-semilir, bisa menyebabkan teman-teman semua ngantuk, akan tetapi memang sangat menyenangkan. Dan bila teman-teman ingin melihat situs ini, teman-teman bisa datang ke Pendopo Agung, terus saja jalan sampai ke belakang. Teman-teman akan melihat bangunan seperti ini yang di dalamnya ada salah satu peninggalan yang cukup fenomenal tapi juga menyimpan suatu misteri, yaitu batu patok gajah yang berposisi miring. Ini adalah tampak bagian depannya, tampak dua lambang Majapahit, yaitu Surya Majapahit, yang sering kita lihat di berbagai tempat, yang diyakini oleh sebagian orang bahwa inilah lambang resmi dari kerajaan Majapahit. Ini kita masuk ke dalamnya, kita akan melihat langsung batu patok ini. Kita bisa lihat di sini ada keterangan tentang batu patok gajah ini. Batu ini mempunyai panjang sekitar 134 dan tinggi sekitar 81 cm dengan diameter 37 cm, dan ini dengan kemiringan 45 derajat. Dan ini suasananya cukup hening kawan, jauh dari kebisingan, dan memang jarang sekali para wisatawan datang kemari. Umumnya memang kebanyakan jika datang ke Pendopo Agung Trowulan, mereka akan bersantai dan lebih lama di Pendopo Agungnya. Jarang sekali mereka akan ke belakang dan melihat-lihat batu patok Gajah Mada ini. Ini kita lihat tampak sekali daun-daun berserakan. Biasanya jarang seperti ini kawan, karena saya juga pernah beberapa kali datang ke sini. Biasanya tempatnya bersih, cukup bersih, karena memang sering disapu. Akan tetapi mungkin ini di bulan puasa, dan juga memang tadi malam terdapat hujan yang cukup deras yang mengguyur kota Mojokerto dan sekitarnya. Mungkin karena itu banyak sekali daun-daun sekitar batu patok ini berguguran mengenai tempat ini, karena memang pohon-pohon di sekitar daerah ini cukup besar dan mungkin juga berusia ratusan tahun. Jadi sangat wajar sekali memang banyak daun-daun yang berguguran di tempat ini.
Dan ini ada bangunannya dan juga diberi atap. Mungkin dimaksudkan untuk bagi para wisatawan yang melakukan ritual atau apapun itu namanya, bisa berteduh di bawah naungan seperti ini. Jadi tidak sampai kepanasan maupun kehujanan. Ini juga ada peletakan batu pertama renovasi pusar bumi yang dilakukan oleh Pangdam Brawijaya pada tahun 2017. Ini sebenarnya batu patok gajah pertama kali ditemukan pada tahun 1927 seorang berkebangsaan Belanda yaitu Insinyur Henry. Kemudian setelah kemerdekaan diadakan penelitian ulang yang dilaksanakan oleh arkeolog-arkeolog kita sekitar pada tahun 1976, kemudian tahun 1980 dan tahun 1982. Sesuai dengan namanya, batu patok gajah. Batu ini berfungsi sebagai tempat mengikat gajah yang biasa dikendarai oleh Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Dan konon katanya yang beredar di kalangan masyarakat, batu ini memang sengaja ditancapkan dalam kondisi miring oleh Mahapati Gajah Mada. Hal itu ditujukan bukan tanpa alasan kawan, tapi memang sengaja dilakukan oleh Mahapati Gajah Mada, ditancapkan dalam kondisi miring tersebut untuk menunjukkan kesaktiannya kepada kalangan bangsawan Majapahit dan juga para penggawa-penggawa kerajaan. Hal itu berkaitan dengan sumpah beliau, yaitu Sumpah Palapa, yang intinya adalah ingin mempersatukan Nusantara di bawah panji-panji Majapahit. Batu patok ini terbuat dari batu andesit sehingga sangat kokoh dan cocok sekali untuk mengikat gajah yang memang bertubuh sangat besar. Dan juga menurut kisah yang beredar dan dipercaya oleh orang-orang bahwa batu patok gajah ini memang miring 45 derajat dan menghadap lurus ke kolam segaran. Dan katanya juga batu ini tembus sampai dengan kolam segaran. Padahal jaraknya cukup jauh, sekitar 400 meter. Dan dikatakan juga bahwa batu ini belum pernah ada yang bisa mencabut maupun mengubahnya. Itulah anggapan sebagian orang yang mempercayai kisah-kisah tersebut. Apapun itu semua, tempat ini memang layak untuk dikunjungi karena memang yang pertama sebagai tempat wisata dan kedua juga sebagai tempat edukasi. Edukasi tentang bahwa dulu di sini pernah ada kerajaan yang bernama Majapahit dan diadakan Sumpah Palapa yang diyakini berada di sekitar wilayah ini. Dan ini adalah salah satu monumen tempat mengikat gajah dari Ratu Tribhuwana Tunggadewi dan raja-raja setelahnya. Dan memang tempat ini jarang sekali dikunjungi kawan. Sangat ironis sekali karena memang di depannya ini, yaitu Pendopo Agung Trowulan, cukup banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Akan tetapi dengan melangkah beberapa meter ke belakang, jarang sekali yang meluangkan waktu untuk melihat-lihat situs dari batu patok gajah ini. Mungkin mereka melihat unsur mistis dari batu patok gajah ini, sehingga
enggan ataupun jarang untuk sekedar melihat-lihatnya. Hal itu sangat disayangkan sekali karena apapun itu, ini adalah salah satu peninggalan yang cukup bersejarah, mengukir prestasi dari bangsa kita bahwa dulu Nusantara ini sebagian besar telah bersatu di bawah Panji-Panji Majapahit. Di sekitar sini juga kita masih bisa mendengar dengan seksama suara burung-burung yang bertengger di atas pohon-pohon. Kebanyakan di sini ada burung tengkek, ada juga burung kutilang dan burung-burung yang lainnya, sehingga memberi kesan yang cukup damai dan sejuk jika kita berada di sekitar tempat ini. Ini kita bisa lihat sekelilingnya, memang rata-rata pohonnya berusia ratusan tahun karena memang cukup besar. Ada pula juga pohon yang masih berukuran sedang, tapi itu pun jumlahnya tidak banyak. Dan ini lagi-lagi kita lihat lambang dari, atau yang diyakini sebagai lambang dari Kerajaan Majapahit, yaitu Surya Majapahit. Ini adalah jalan ke belakang, itu lurus, yang di sana terletak makam dan situs petilasan dari Sang Ramawijaya. Akan tetapi memang keseringan tempatnya tertutup. Jika kita ingin masuk ke dalamnya, kita bisa menghubungi juru kunci yang bertugas merawatnya. Dan ini juga kita saksikan keadaan belakang dari Pendopo Agung. Dan ini adalah penampakan gazebo di belakangnya. Sangat ironis kawan, gazebo yang biasa digunakan sebagai bersantai, akan tetapi kondisinya sudah seperti ini. Banyak yang rapuh dan roboh, sehingga tidak bisa digunakan lagi. Karena memang mungkin karena faktor usia, dan juga jarang sekali yang saya lihat dipergunakan oleh para wisatawan. Karena memang kebanyakan wisatawan jarang sekali melihat-lihat area belakang pendopo ini. Dan ini adalah relief-relief tentang penobatan Mahapati Gajah Mada di hadapan Ratu Tribuana Tunggadewi. Ini adalah Gajah Mada yang mengucapkan sumpahnya yang cukup terkenal, yaitu Sumpah Mukti Palapa, yang intinya adalah beliau tidak akan bersenang-senang sebelum Nusantara ini bersatu padu di bawah panji-panji kerajaan. Dan ini adalah tepat di belakang Pendopo Agung Trowulan, letak dari batu patok gajah. Dengan kondisi hening seperti ini, sebenarnya tempat ini sangat cocok sekali digunakan sebagai istirahat dan bersantai kawan. Karena memang jauh dari kata kebisingan, dan juga pohon-pohon besar yang menaungi di sekitar tempat ini bisa memberikan angin sejuk dan sepoi-sepoi, cukup merilekskan anggota tubuh kita dari kepenatan seharian.
Ini adalah kondisi belakang dari bangunan Batu Patok Gajah. Dan itu adalah petilasan dari Sang Ramawijaya, pendiri pertama dari Kerajaan Majapahit, dengan pintunya yang selalu tertutup. Dan bagi para wisatawan yang ingin masuk ke dalamnya, diharuskan untuk menghubungi penjaga atau yang merawat tempat ini. Dan konon katanya tempat ini suasananya akan berubah 180 derajat jika telah mendekati malam. Akan tetapi kita belum pernah melihatnya karena memang kita datang ke tempat ini paling malamnya yaitu menjelang maghrib, karena memang waktu tersebut adalah batas akhir untuk pengunjung yang datang ke Batu Patok Gajah ini, karena pagarnya akan segera ditutup. Tapi apapun itu semua, ini adalah salah satu peninggalan indah dari Kerajaan Majapahit dan menjadi salah satu wisata edukasi yang perlu kita lestarikan sampai ke depan.